Hai, kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas soal Biologi SIMA UI 2011 kode 616. Nomor 13, sekuens ADN pada E. coli yang memulai proses transkripsi dinamakan. Nah, mari kita lihat. Proses transkripsi itu adalah salah satu langkah dalam sintesa protein ya, yaitu proses pembentukan RNA duta atau messenger oleh DNA template di dalam inti sel. Ada dua hal yang penting mesti ada dalam proses ini, yaitu yang pertama RNA polimerase. Ini adalah enzim yang bertugas untuk menginisiasi rantai DNA pada promotor untuk memulai proses transkripsi. Kemudian promotor, ini adalah merupakan daerah atau situs pada DNA sebagai tempat perlekatan RNA polimerase yang mengawali proses transkripsi. Promotor ini juga sangat penting untuk ekspresi suatu gen pada organisme prokariot dan eukariot. Nah, kalau kita lihat pada soal, di option A itu ada kodon start. Kodon start ini adalah kodon yang menandai awal dari sintesis protein. Kodon start terdiri dari triplet basa nitrogen, yaitu adenin, urasil, dan guanin. Kodon start ini juga sebagai sandi untuk asam amino metionin. Kemudian ada kodon stop. Ini adalah kodon yang menandai akhir dari sintesis protein. Juga terdiri dari triplet basa nitrogen. Ada 3 macam ya, yaitu ada UAG, kemudian ada UAA, lalu ada UGA. Nah, ketiga stop kodon ini tidak menyandikan asam amino apapun. Reading frame itu adalah kerangka baca. Adalah cara membagi urutan nukleotida dalam molekul asam nukleat DNA atau RNA menjadi satu set triplet berurutan yang tidak tumpang tindih. Operon itu adalah unit fungsional yang mengatur ekspresi suatu gen dari sebuah promotor. Jadi kalau kita kembali kepada soal, sekuens ADN pada E. coli yang memulai proses transkripsi, nah itu namanya promotor ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi yang A ini kurang tepat ya, kodon start itu adalah untuk menandai dimulainya proses sintesa protein. Yang B, promotor ini yang benar ya. Kemudian yang C, stop kodon ini adalah untuk mengakhiri dari sintesis protein. Reading frame juga kurang tepat, demikian juga operon ya. Jadi untuk soal ini yang paling tepat adalah bola. Nomor 14, di bawah ini adalah sebuah grafik batang yang menggambarkan pemaparan periode gelap dan terang. Bagian yang berwarna hitam menunjukkan periode gelap, dan bagian yang tidak berwarna itu adalah periode terang. Berdasarkan grafik di bawah ini, tanaman yang tergolong short day plant atau tanaman berhari pendek. Nah, mari kita lihat berdasarkan foto periodisme atau periode penyinaran pencahayaan terhadap suatu tanaman, itu kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama, tanaman berhari panjang, kemudian berhari pendek, dan tanaman netral. Kalau yang berhari pendek atau short day plant seperti pada tabel kita ini, itu adalah tanaman akan berbunga jika masa terang lebih pendek atau masa pencahayaan lebih pendek daripada masa gelap. Contoh tanamannya seperti kanabis atau ganja, kapas, padi, tebu, dan bunga krisan. Jadi kalau kita kembali kepada soal, tanaman yang tergolong short day plant atau tanaman berhari pendek ya, mana grafik yang paling tepat? Nah, kalau kita lihat di sini untuk option A ini berimbang ya, grafik gelap dan terangnya ini termasuk tanaman netral ini ya, jadi ini kurang tepat. Kemudian yang B, nah ini masa terangnya lebih pendek daripada masa gelapnya, ini yang betul ya.
Yang C ini masa gelapnya lebih pendek malah ya daripada masa terangnya. Sementara kalau short day plan itu masa terang harus lebih pendek daripada masa gelap. Yang D juga kurang tepat ya. Di sini masih ada pencahayaan di grafik gelapnya ya, kurang tepat. Demikian juga yang E, di grafik terangnya ada periode gelap juga sedikit ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling tepat itu adalah bola. Nomor 15, fungsi dari neuroglia adalah, nah mari kita lihat bahwa neuroglia ini adalah partner daripada neuron. Ya, jadi neuroglia ini kalau kita lihat fungsinya itu berperan di dalam memperkuat integritas struktur sistem saraf dan fungsi metabolisme neuron. Nah, kalau kita lihat neuron sendiri itu ada bagian-bagiannya juga ya. Nah, yang pertama ada nodus Renfier. Ini berfungsi untuk mempercepat jalannya stimulus ya. Jadi kalau kita lihat option A ini adalah peran dari nodus Renfier. Kemudian pada neuron juga terdapat sel Schwann, memberi nutrisi pada sel saraf. Lalu ada dendrit, ini menerima rangsangan dari reseptor atau panca indera. Lalu ada akson, akson sebagai media penghantaran stimulus atau impuls sel saraf. Kemudian neuroglia seperti yang kita sebutkan tadi, ya, ini berfungsi untuk memperkuat integritas struktur sistem saraf. Kalau kita lihat pada gambar ini, bahwa antara neuron dengan neuroglia mereka adalah berdampingan posisinya ya. Kalau kita lihat yang berwarna kuning ini adalah sel saraf atau neuron, ini aksonnya, lalu ini terminal akson ya. Kemudian ini sel saraf yang satu lagi, ini badan selnya, ini aksonnya, kemudian ini adalah terminal aksonnya. Posisi dari neuroglia itu ada di sini. Jadi kalau kita lihat posisinya, dia berhubungan dengan kedua sel saraf ini ya, untuk memperkuat integritas daripada sel saraf atau neuron itu sendiri. Jadi kalau kita kembali kepada soal, fungsi dari neuroglia itu adalah yang pertama, membantu neuron mempercepat, ini kurang tepat, ini fungsi dari nodus Renfier ya. Yang B, membantu neuron menyampaikan rangsangan kemis, ini juga kurang tepat, ini fungsi dari akson. Kemudian yang C, memperkuat integritas, nah ini yang betul ya, fungsi dari neuroglia. Yang D, membantu neuron dalam pembukaan gerbang natrium, ini kurang tepat juga ya. Yang E, membantu neuron dalam transport kalium, ini juga kurang tepat. Jadi soal ini yang paling tepat adalah Charlie. Nomor 16, nah ini disajikan gambar dari anggota Kingdom Fungi ya. Mari coba kita analisa masuk ke dalam kelas apa ini dalam Kingdom Fungi. Yang pertama, kalau kita lihat bentuk gambarnya, ini adalah anggota dari kelas Ascomycota ya, di mana spora seksualnya adalah Ascospora. Kemudian yang kedua, ini adalah anggota dari Basidiomycota, di mana spora seksualnya adalah Basidiospora. Kemudian yang nomor 3 itu adalah anggota dari Zygomycota ya, ini adalah jamur Rhizopus, di mana spora seksualnya kita sebut namanya Zygospora. Nomor 4, nah ini juga termasuk anggota Ascomycota ya, spora seksualnya adalah Ascospora. Jadi kalau kita lihat urutan keempat gambar ini, yang nomor 1 itu masuk ke Ascomycota, yang nomor 2 itu Basidiomycota, nomor 3 itu Zygomycota, dan nomor 4 itu Ascomycota ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bola. Kita lihat nomor 17. Lemak yang dihasilkan pada biji kacang tanah merupakan, nah mari kita analisa semua pilihannya. Yang pertama itu option A, hasil simbiosis dengan bakteri Rhizobium. Nah, ini hasil simbiosis antara kacang tanah atau polong-polongan dengan bakteri Rhizobium itu adalah mampunya mereka mengikat nitrogen bebas dari udara ya. Jadi bukan untuk menghasilkan lemak ya. Jadi ini kurang tepat. Option B, cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, cadangan makanan pada tumbuhan itu berupa karbohidrat yang disimpan pada daun, batang, akar, buah, dan biji. Ini juga kurang tepat ya. Yang C, senyawa organik yang diserap oleh akar. Nah, akar di dalam menyerap
unsur-unsur hara itu dalam bentuk zat anorganik, bukan dalam bentuk senyawa organik. Juga salah. Kemudian yang D, perubahan biokemis karbohidrat di dalam biji. Nah, ini yang betul ya. Jadi, lemak yang ada pada biji kacang tanah itu adalah merupakan hasil dari proses konversi karbohidrat seperti sukrosa menjadi lemak yang terjadi di dalam kantong eleoplas pada biji kacang tanah. Ini yang benar ya. Yang E, senyawa nonpolar yang dibentuk pada daun. Nah, lemak pada biji itu dibentuk dari konversi sukrosa seperti yang kita sebutkan tadi, bukan dari gula yang diangkut dari daun. Lemak tidak larut dalam air ya, jadi proses pengangkutannya dari daun melalui silem itu nggak bisa karena dia tidak larut di dalam air ya. Jadi kalau kita kembali kepada soal, lemak yang dihasilkan pada biji kacang tanah merupakan, nah ini kalau kita lihat yang A salah ya, seperti yang kita jelaskan tadi, cadangan makanan ini juga salah. Yang C, senyawa organik yang diserap oleh bulu akar, ini juga salah ya. Yang D, perubahan biokemis ya, konversi dari sukrosa menjadi lemak di dalam eleoplas biji kacang tanah. Ini yang betul. Yang E, senyawa nonpolar yang dibentuk pada daun, ini juga salah. Jadi soal ini yang paling tepat adalah dadu. Nomor 18, karakteristik yang membedakan cairan hemolimfe arthropoda dengan darah pada vertebrata adalah. Nah, mari kita lihat karakteristik dari hemolimfe pada arthropoda seperti contohnya belalang ya. Yang pertama, cairan bening kebiruan yang mengandung hemosianin. Ini yang membuat darah pada arthropoda ini berwarna bening kebiruan ya. Jadi dia tidak memiliki hemoglobin. Nah, dengan tidak adanya hemoglobin, maka hemolimfe ini tidak bisa mengangkut oksigen. Jadi, dia hanya berperan untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh jaringan tubuh arthropoda. Nah, selain itu, hemolimfe juga berperan dalam membantu proses ekdisis, yaitu pertukaran kulit. Nah, hemolimfe pada umumnya kita temukan pada peredaran darah terbuka, seperti pada serangga atau belalang ya. Nah, jadi kalau kita kembali kepada soal, yang A merupakan sistem peredaran darah tertutup, ini salah ya karena biasanya mereka terbuka. Yang B, peredaran cairan hemolimfe bermuara pada rongga jantung, ini salah ya, biasanya muaranya adalah di rongga tubuh, ini salah. Kemudian yang C, hanya berfungsi sebagai pengangkut sari makanan, betul. Karena dia tidak memiliki pigmen respirasi yaitu hemoglobin. Yang D, hanya berfungsi sebagai pengangkut oksigen. Ini salah ya. Ini justru fungsi dari hemoglobin, bukan fungsi dari hemosianin. Salah. Yang E, cairan hemolimfe kembali ke jantung melalui pembuluh darah. Ini salah ya. Dia tidak memiliki pembuluh darah lengkap, maka sering disebut namanya sistem peredaran darah terbuka. Jadi soal ini yang paling tepat adalah Charlie. Nomor 19, tumbuhan karnivor seperti kantong semar menjebak serangga untuk apa? Lalu senyawa apa yang diperoleh dari serangga tersebut? Mari kita lihat karakteristik dari tumbuhan karnivor ya, seperti kantong semar ini ya. Nah, tumbuhan ini khas sekali ya. Dia biasanya hidup pada habitat yang miskin nitrogen. Ya, jadi untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan mineral nitrogennya, dia memiliki semacam kantong untuk menjebak serangga. Ketika nanti serangga masuk di sana, serangga kemudian akan diambil unsur nitrogennya untuk dipakai sintesa protein. Ya, jadi termasuk asimilasi nitrogen. Ya, jadi kalau kita lihat contoh kantong semar seperti Nepenthes, ini kantongnya ya. Kalau kita lihat di sini, serangga akan masuk di sini, lalu kemudian adanya cairan tertentu di dasar kantong ini akan membuat serangga mati dan tanaman ini akan dapat mengambil unsur nitrogennya untuk disintesis menjadi protein. Jadi kalau kita lihat mengapa tumbuhan tersebut menggunakan senyawa tersebut, ya, untuk apa? Nah, kalau kita lihat option A, tumbuhan memperoleh air karena hidup pada kondisi yang kering. Ini salah ya. Dia tadi hidup pada tanah yang miskin nitrogen.
bukan yang kering ya. Yang B, tumbuhan memperoleh nitrogen untuk membuat gula. Ini salah ya. Dia sebenarnya menyerap nitrogen dari serangga tetapi bukan untuk membuat karbohidrat atau gula, tetapi sintesa protein. Yang C, tumbuhan memperoleh fosfor untuk membuat ATP. Ini juga salah ya, bukan untuk membuat ATP. Yang D, tumbuhan memperoleh gula karena tumbuhan tersebut tidak dapat memproduksi gula yang cukup selama fotosintesis. Ini juga kurang tepat. Yang E, tumbuhan memperoleh nitrogen dan fosfor untuk membuat protein. Ini yang betul ya. Jadi soal ini yang paling tepat adalah Eko. Nomor 20, semua hewan vertebrata tergolong deuterostom. Nah, mari kita lihat karakteristik dari hewan deuterostom. Hewan deuterostom adalah hewan di mana fase embrioniknya, lekukan pertama pada blastospor akan membentuk rongga anus. Kemudian akan diikuti oleh pembentukan rongga mulut. Anggota dari deuterostom ini itu antara lain Echinodermata, hewan berkulit duri, termasuk di dalamnya bintang laut, kemudian ular bintang laut, landak laut, bulu babi, dan lain-lain. Dan juga termasuk di dalamnya chordata, filum chordata ya, termasuk subfilum vertebrata seperti param. Param itu adalah Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Jadi kalau kita lihat pernyataan soal, semua hewan vertebrata tergolong deuterostom. Ini betul ya. Itu filum chordata tadi ya. Sebab semua hewan vertebrata sudah bersifat endotermik. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena vertebrata yang berdarah panas atau homoterm atau endotermik itu hanya aves dan mamalia. Sementara Pisces, amfibi, dan reptil itu termasuk hewan berdarah dingin. Atau sering juga kita sebut namanya poikiloterm atau exotermik ya. Jadi alasannya salah. Pernyataan benar, alasan salah ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nomor 21, katalase akan mendegradasi H2O2 yang dihasilkan dari degradasi asam lemak dan asam amino oleh enzim dalam peroksisom. Nah, mari kita lihat karakteristik dari katalase ya. Katalase ini adalah sebuah enzim yang dihasilkan oleh organela peroksisom, di mana organela ini banyak ditemukan pada sel-sel hati. Dia berperan untuk menguraikan senyawa peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen. Nah, di mana senyawa peroksida ini adalah senyawa beracun, hasil metabolisme dari sel-sel tubuh kita. Oleh enzim katalase, dia akan diurai menjadi air dan oksigen sehingga tidak berbahaya lagi. Jadi kalau kita kembali kepada soal, katalase akan mendegradasi senyawa peroksida H2O2 ya. Nah, ini kalau kita lihat benar ya. Sebab hidrogen peroksida bila terdegradasi. Nah, mari kita lihat karakteristik dari peroksida sendiri atau H2O2 sendiri ya. Di mana dia ini adalah hasil sampingan dari metabolisme sel kita yang bersifat racun atau toksik. Jadi bisa mengganggu sel-sel yang lain. Nah, bila senyawa ini terurai menjadi air dan oksigen, maka dia menjadi tidak berbahaya lagi. Air dan oksigen itu bukan radikal bebas ya. Jadi kalau kita lihat alasannya, hidrogen peroksida bila terdegradasi secara spontan akan menghasilkan radikal bebas. Ini salah ya. Jadi kalau kita lihat pernyataan benar, alasan salah ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nomor 22, spermatogenesis dan oogenesis mempunyai perbedaan dalam hal. Nah, mari kita lihat perbedaan spermatogenesis dan oogenesis ya. Yang pertama, prosesnya adalah pembentukan spermatozoa. Oogenesis pembentukan ovum ya, terjadi di testis, sementara oogenesis terjadi di ovarium. Kemudian pembelahan meiosis terjadi secara simetris kalau pada spermatogenesis, oogenesis secara asimetris karena ada 3 sel yang polosit ya, sehingga dia menjadi tidak simetris. Spermatogenesis terjadi tanpa henti, jadi dalam tubuh seorang pria proses ini terjadi sepanjang hayat. Sementara oogenesis itu ada masa jeda ya, ketika wanita memasuki masa menopause maka oogenesis akan berhenti.
Kemudian perbedaan berikutnya, spermatogenesis menghasilkan 4 sperma yang fungsional dan fertil, sementara oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum yang fungsional. 3 lagi itu akan mengalami polosit atau degenerasi. Jadi kalau kita kembali kepada soal, spermatogenesis dan oogenesis mempunyai perbedaan dalam hal. Kita lihat nomor 1 ya. Fase-fase pembelahannya ini sama. Dia sama-sama memasuki mitosis dan meiosis. Jadi ini justru persamaan ya. Kemudian jumlah kromosom pada tiap sel yang dihasilkan ini juga sama. Jadi haploid. Nomor 3, banyaknya pembelahan meiosis yang dialami. Ini juga sama ya. Jadi baik spermatogenesis maupun oogenesis itu akan sama-sama mengalami meiosis 1 dan meiosis 2. Nomor 4, jumlah sel kelamin yang fungsional. Ini yang berbeda ya, di mana spermatogenesis menghasilkan 4 spermatozoa yang fungsional, oogenesis hanya 1. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, soal ini yang paling tepat hanya nomor 4 ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah dadu. Nomor 23, sistem ambulakral pada filum Echinodermata berhubungan dengan pernyataan berikut kecuali. Nah, mari kita lihat kaki ambulakral pada Echinodermata ya, hewan berkulit duri. Kaki ini berfungsi sebagai alat gerak utama atau lokomosi pada Echinodermata. Dan juga merupakan kaki pembuluh air yang dapat mentransportasikan air yang mengandung gas. Ambulakral juga berfungsi sebagai sensorik, kemudian pertukaran gas, dan juga mengontrol kaki tabung secara hidrolik. Jadi kalau kita kembali kepada soal, sistem ambulakral pada filum Echinodermata berhubungan dengan pernyataan berikut. Nah, kalau kita lihat nomor 1, ambulakral itu bukan sebagai alat regenerasi. Jadi nomor 1 salah ya. Kemudian nomor 2, sistem ambulakral berhubungan dengan lokomosi atau pergerakan. Ini betul. Nomor 3, sistem ambulakral merupakan kerangka hidrostatik. Ini salah. Ya, jadi Echinodermata seperti halnya invertebrata yang lain tidak memiliki kerangka ya. Nomor 4, sistem ambulakral mampu mentransportasikan air yang mengandung gas. Ini betul ya. Jadi karena soal ini minta yang salah ya, kecuali itu berarti nomor 1 dan nomor 3 ya. Jadi jawabannya adalah bola. Nomor 24, bunga merupakan modifikasi daun yang memiliki fungsi sebagai organ reproduksi seksual. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang bunga. Nah, mari kita lihat struktur bunga yang lengkap. Nah, ini adalah bunga yang lengkap di mana ada kepala sari, ada kepala butik, kemudian bunga yang sudah siap untuk dibuahi itu akan ada inti sperma ya dari serbuk sari ya. Kemudian bunga betinanya sendiri itu ada sel antipoda, ada IKLS, ada sinergit dan ovum. Dan perlengkapan bunga yang lain ada juga kelopak bunga atau sepal, ada tangkai bunga, pedicellus, ada reseptakulum atau dasar bunga ya, di mana reseptakulum ini adalah berfungsi sebagai titik perlekatan dari semua bagian perhiasan bunga termasuk korola dan kelopak. Jadi kalau kita lihat pernyataan yang benar dari soal ini nomor 1 ya. Reseptakulum atau dasar bunga merupakan tempat duduk perhiasan bunga yang lain ya. Ini benar ya. Jadi kalau kita lihat nomor 1 benar, nomor 2, kaliks terdiri atas beberapa helaian yang disebut namanya sepal. Ini juga benar. Korola atau mahkota terdiri dari helaian yang kita sebut namanya petal. Ini juga betul. Pedicellus atau tangkai bunga adalah merupakan bagian bunga yang tersusun dari jaringan epidermis. Ini betul ya. Jadi jaringan epidermis adalah jaringan yang hampir ada di semua organ tumbuhan bunga ya untuk proteksi atau perlindungan. Jadi 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Jadi jawabannya adalah Eko. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.